POS 2020 membagi rhinosinusitis menjadi dua, primer dan sekunder. Primer itu berhubungan dengan inflamasi pada sinus paranasal atau berhubungan dengan saluran nafas. Rhinosinusitis primer itu yang lokal dibagi menjadi dua fenotipe, yaitu AFRS allergic fungal rhinosinusitis dan isolated sinusitis atau sinusitis terisolasi. Untuk RSK primer yang difus dibagi menjadi dua juga, yaitu eosinophilic rhinosinusitis dan non-eosinophilic rhinosinusitis berdasarkan jumlah eosinofilik pada pemeriksaan histologi. Jumlah yang disetujui adalah lebih atau sama dengan 10 per lapang badan. Jadi untuk rhinosinusitis primer secara anatomik dibagi menjadi dua, lokal atau unilateral dan difus atau bilateral. Untuk lokalnya sendiri dibagi menjadi type 2 dan non-type 2. Type 2-nya adalah AFRS, non-type 2-nya adalah isolated sinusitis. Untuk primer diffuse atau bilateral dibagi juga menjadi dua, yaitu type 2 dan non-type 2. Type 2-nya adalah rhinosinusitis with nasal polyp atau eosinophilic rhinosinusitis, AFRS dan CCAD. Untuk diffuse bilateral non tipe 2 ada non eosinophilic rhinosinusitis. Pada pasien RSK, barier ditembus oleh inflamasi kronis yang menyebabkan remodeling atau perubahan bentuk jaringan dan gejala klinis. Bedanya type 2 dan non-type 2, untuk inflamasi tipe 2 ditandai oleh sitokin IL-4, IL-5, IL-13, serta aktivasi dan penerimaan eosinofil dan sel mast. Untuk pasien endotype tipe 2 murni atau pencampuran cenderung lebih resisten terhadap terapi dan memiliki kekambuhan yang tinggi bila dibandingkan endotype tipe 1 atau 3 murni. Untuk remodeling jaringan sinonasal pada RSK terjadi paling menonjol pada formasi polip, hiperplasi sel goblet, dan epitel barier yang abnormal, di mana secara keseluruhan dapat menyebabkan sebagian besar gejala RSK. Untuk predisposisi dan faktor resiko RSK primer, faktor predisposisi RSK dengan polip pada RSK tanpa nasal polip adalah 1. Alergi, asma, NSAID, imunodefisiensi, GERD, nasal anatomi variasi, mikrobiologi, bakteri, virus, fungal, ciliary impairment, merokok, polusi, OSA, metabolic syndrome dan obesitas, vitamin D, alkohol. Diagnosa rhinosinusitis primer. Rhinosinusitis kronis adalah peradangan hidung dan sinus paranasal, maksila, etmoid, frontal, sphenoid lebih dari dan atau sama dengan 12 minggu. Untuk kriteria diagnosa berdasarkan EPOS 2020, yaitu dari anamnesis bila terdapat 2 atau lebih gejala. Salah satu di antaranya harus ada hidung tersumbat atau obstruksi atau kongesti, atau pilek atau sekret hidung anterior maupun posterior, disertai atau tanpa nyeri wajah atau rasa tertekan di wajah, penurunan atau hilangnya penghidu pada dewasa, batuk pada anak, yang berlangsung lebih sama dengan 12 minggu. Gejala ini dinilai dengan menyertakan skor VAS untuk mengetahui progresivitas dan atau evaluasi pasca terapi. Anamnesis gejala alergi seperti rhinore, hidung gatal, mata gatal dan berair harus selalu ditanyakan. Etiologi lain seperti riwayat sakit gigi, riwayat GERD, riwayat tumor hidung, dan riwayat trauma hidung
juga ditanyakan. RSK primer yang lokal dibagi menjadi dua fenotipe, AFRS allergic fungal rhinosinusitis dan isolated sinusitis atau sinusitis terisolasi. Sedangkan RSK primer yang diffuse dibagi menjadi eosinophil rhinosinusitis atau non-eosinophil. Allergic fungal rhinosinusitis atau AFRS adalah bagian dari RSK polipoid yang ditandai dengan adanya musin eosinofilik dengan hifa jamur non-invasif di dalam sinus dan hipersensitivitas tipe 1 terhadap jamur. Tidak semua kasus memiliki bukti reaksi alergi terhadap jamur. Kriteria utama untuk AFRS ada 1 polipidung, jamur pada pewarnaan, musin eosinofilik tanpa invasi jamur ke jaringan sinus, hipersensitivitas tipe 1 terhadap jamur, temuan radiologis dengan densitas diferensial soft tissue pada CT scan, dan keterlibatan sinus unilateral atau anatomi yang berlainan. Untuk kriteria minor dari AFRS adalah erosi tulang, Charcot Leyden kristal, unilateral, eosinofilia perifer, kultur jari jamur positif, dan tidak ada defisiensi imun atau diabetes. Untuk CT scan menunjukkan hiperdensitas padat di sinus dengan ekspansi dan erosi dinding tulang, sedangkan sinyal MRI rongga terjadi pada kedua urutan T1 dan T2. Penata laksanaan dari AFRS adalah operasi karena perawatan medis tidak efektif. Namun steroid oral sebelum dan sesudah operasi juga bermanfaat. AFRS penata laksanaan bedah merupakan yang paling utama. Untuk isolated sinusitis, gambaran radiologis opasitas terisolasi di sinus maksila atau sinus sphenoid merupakan tanda neoplasia pada 18% dan keganasan 7-10%. Tata laksana RSK primer ini adalah dengan pemberian medikamentosa yang tepat, keputusan penanganan tindakan atau operatif. Tujuan dari penanganan RSK primer adalah untuk mengobati apa yang menjadi penyebab gangguan inflamasi yang mendasari dengan pemberian antiinflamasi dengan efek samping sistemik yang minimal. Untuk kortikosteroid merupakan terapi medikamentosa lini pertama pada RSK. Intranasal mendapat bukti yang sangat kuat menggunakan kortikosteroid intranasal jangka panjang aman efektif terhadap RSK. Antibiotik sesuai indikasi digunakan untuk mengurangi jumlah bakteri dan mengobati eksaserbasi akut berdasar hasil kultur dan resistensi. Jenis antibiotik yang digunakan adalah antibiotik spektrum luas, antara lain amoxicillin dan asam clavulanat, cephalosporin, cefuroxim, cefaclor, cefixim, fluoroquinolone, ciprofloxacin, macrolide, erythromycin, clarithromycin, azithromycin, clindamycin, metronidazole. Kemudian irigasi atau cuci hidung, terapi suportif atau simptomatik, terapi untuk faktor predisposisi. Antihistamin hanya diberikan pada pasien ritis alergi. Dekongestan topikal itu mengurangi edema mukosa melalui efek vasokonstriksi. Hati-hati untuk pemakaian jangka panjang menyebabkan rinitis medikamentosa. Anti-IgE omalizumab merupakan terapi biologis yang menjanjikan untuk RSK. Anti-IL-5 mepolizumab
Pembedahan sinus endoskopi merupakan terapi efektif pada RSK bila terapi medikamentosa tidak efektif. Terapi pembedahan tetap harus diikuti terapi medikamentosa untuk memperoleh perbaikan yang signifikan. Pembedahan eksternal atau cold wet lock atau androstomi radikal sudah jarang dilakukan pada kasus peradangan karena sudah digantikan oleh functional endoscopy sinus surgery.